Jadi teknologi itu membuat kita bisa terbang tinggi, namun jangan juga teknologi membuat kita duduk bermalas-malasan. Ya, jadi jadilah mahasiswa yang canggih secara digital, tapi jauh lebih bermakna adalah jadilah mahasiswa yang cerdas secara intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Hai Sobat Suara PGSD, kembali lagi di podcast Suara PGSD. PGSD bersuara. Nah, perkenalkan saya Aura yang akan menemani Sobat Suara sebagai host pada episode podcast kali ini. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Suara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberi kesehatan, kelancaran, dan tentunya semangat untuk menonton podcast Suara PGSD. Nah, Sobat Suara, berapa tugas yang kita kerjakan dengan bantuan Google, YouTube, maupun platform online lainnya, atau bahkan AI? Di era sekarang ini, hampir semua hal kita bisa akses, cuma lewat satu layar saja. Mau cari referensi, tinggal klik. Mau belajar materi baru, tinggal search. Bahkan mau mengerjakan tugas pun, sekarang ada banyak sekali tools yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu. Terutama di lingkungan mahasiswa saat ini. Tapi di balik semua kemudahan itu, muncullah satu pertanyaan besar yang juga menjadi topik pada episode kita kali ini. Apakah teknologi membuat mahasiswa lebih cerdas atau lebih malas? Nah, inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi pastikan Sobat Suara tetap stay ya sampai akhir karena diskusi pada episode kali ini sangat relate sekali dengan lingkungan mahasiswa. Tentu saja, kita tidak akan bahas sendirian mengenai topik ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya ceritakan sedikit ya terkait beliau. Beliau merupakan salah satu alumni mahasiswa Teknik Komputer Fakultas Teknik UNM yang saat ini juga menjadi dosen di FIP UNM yang mengampu beberapa mata kuliah ya seputar TIK, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan mempersilahkan secara langsung kepada narasumber untuk memperkenalkan dan menyapa langsung Sobat Suara di kamera. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih Dinda Aura. Halo Sobat Suara, saya Muhammad Nur Abdullah atau nama lengkapnya dengan gelar itu Dr. Muhammad Nur Abdullah MPD. Sekarang ini saya sebagai dosen di UNM, Universitas Negeri Makassar, mengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian learning dan riset pengembangan. Untuk hari ini, topik hari ini kita bahas tentang apa itu sih teknologi dan apakah mahasiswa menggunakan teknologi itu dengan bijak, kemudian dengan teknologi apakah mereka lebih malas atau malah tambah rajin ya. Ya, terima kasih, seperti itu saja. Oke, Sobat Suara. Terima kasih Pak ya dengan Ya. pengantar yang diberikan kepada Sobat Suara mengenai topik kita hari ini. Oke, nah bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Apalagi saat ini hari pertama puasa ya. Iya, betul. Dan perkuliahan tetap berjalan secara daring. Iya, betul Iya. sekali. Setelah ini mungkin masih ada di Pak perkuliahan tak lagi bersama mahasiswa? Iya, masih ada sebentar jam 2, jam Oke, 2.30. Masya Allah, Ya. hektik sekali. Nah Pak, sebagai awal pembahasan kita ya, bisa diceritakan perjalanan Bapak sejak menjadi mahasiswa dan kemudian akhirnya menjadi dosen di FIP. Apa yang sejak awal membuat Bapak tertarik pada dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar? Iya. Oke, makasih banyak pertanyaannya Dinda ya. Jadi perjalanan saya itu dimulai dari jurusan teknik elektro ya. Jadi sempat saya ralat ya penyampaian tadi. Teknik elektro di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2001. Jadi saya mengambil teknik elektro karena
waktu itu ada kerjasama UNM dengan Jepang. Sehingga saya mendaftar, kemudian saya diterima, berjalan waktu, seiring waktunya, kemudian ada perubahan mekanisme dari Jepang bahwa untuk tahun berikutnya di tahun 2002 di stop pengiriman mahasiswa dari UNM ke Jepang. Setelah itu saya melakukan pendidikan hingga 3 tahun karena waktu itu D3. Setelah saya selesai ya dengan hasil alhamdulillah cum laude ya. Dari angkatan saya itu hanya 6 orang yang selesai dari angkatan saya. Oke. Ya, kemudian setelah selesai D3, saya diterima di KIMA, Kawasan Industri Makassar ya. Di sana memang jurusan saya sangat tepat sekali karena di sana berhubungan dengan listrik. Saya bagian operator alat berat ya, operator. Tempatnya di table press. Oke. Ya. Ya. Kemudian saya pikir kayaknya dunia pendidikan semakin hari semakin menurun ya secara kasat mata saya. Karena di sekeliling lingkungan saya, ternyata banyak anak-anak yang tidak sekolah. Kemudian mereka masih anak-anak SD anak-anak yang usia-usia 4-5 tahun, mereka belum bisa membaca. Iya, betul. Ini menjadi menggelitik buat saya, jadi pemantik untuk bagaimana bisa merubah mindset anak ini untuk bisa mereka pahami tentang pendidikan. Akhirnya di tahun 2005 saya resign dari KIMA, kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan lanjut lagi di UNM. Saya ambil pendidikan teknik elektro. Ini sudah ada kaitan tentang pendidikan. Di S1 ini saya kuliah sambil mengajar karena waktu itu saya diterima di salah satu sekolah di Makassar, sekolah swasta, untuk mengisi kekosongan guru fisika, guru sains di tingkat SMP. Akhirnya saya masuk di situ, mengajar di situ. Berjalan seiring waktu, sama dengan waktu D3, selesai juga dengan jumlah mahasiswa yang tidak banyak dan sama ya, cum laude juga. Akhirnya sambil kuliah, sambil kerja, dan saya juga dipanggil oleh dosen untuk mengajar, jadi sebagai asisten dosen. Jadi sebagai asdos nih Pak? Sebagai asdos. Di ya. fakultas mana nih Pak? Di Fakultas Teknik. Oh, tetap dengan lingkungan teknik di? Iya. Teknik elektro. Di dunia pendidikan SD, saya kemudian selain mengajar di SMP, kemudian saya mencoba mengajar di tingkat sekolah dasar, kemudian tingkat sekolah menengah atas. Ada pendaftaran di salah satu sekolah swasta yang mungkin ya sobat suara tahu semua ya, Sekolah Islam Atira ya. Saya mencoba mendaftar di tahun 2009 dan ternyata alhamdulillah diterima. Masya Allah. Ya, diterima. Di situ ditempatkan di tingkat SD. Di tingkat SD ini saya sangat bersyukur sekali. Kenapa saya ditempatkan di sekolah dasar atau di tingkat SD? Dan tentu ini adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengambil hikmahnya di situ bahwa memang pondasi pendidikan awal itu bagi saya ya, itu di tingkat sekolah dasar. Kalau dia kokoh, maka ibaratnya ini sekolah dasar itu adalah pondasi rumah. Jadi kalau pondasinya bagus, untuk tingkat lanjutan SMP, SMA atau perguruan tinggi tentu jauh lebih bagus lagi. Tentu dia sudah stabil ya. Jadi pendidikan karakter di sekolah dasar itu yang pertama sekali dibentuk di anak-anak SD. Sehingga saya mengajar di tingkat sekolah dasar. Dan seiring berjalan waktu ya, saya persingkat saja, kemudian lanjut lagi S2. Kemudian selesai juga dengan jumlah mahasiswa yang sedikit ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut S3, selesai juga di UNM.
Jadi riwayat hidup saya itu Iya. mulai dari D3 sampai Mulai dari S3 mulai dari di S1 hingga iya, S3 di UNM. mengabdi di UNM. Iya. Oke. Begitu cintanya sama UNM. Kemudian mendaftar, alhamdulillah diterima juga sebagai dosen. Ditempatkan di PGSD. Kenapa saya memilih jurusan PGSD ini sebagai dosen PGSD? Karena itu tadi, pondasi awal pendidikan itu ada di sekolah dasar. Ketika pondasinya bagus, maka bangunan walaupun setinggi apapun rumah yang dibangun, itu dia akan stabil. Karena kalau sudah pondasi sudah kokoh, setinggi apapun bangunannya, maka dia akan stabil, tidak goyang. Begitu, Oke, Dinda. iya. Heeh. Sebuah yang perjalanan yang sangat menginspirasi ya Pak, Iya, dan betul. sangat memotivasi. Karena sebenarnya Heeh. kita ini basic tak di lingkungan teknik. Teknik, Tiba-tiba betul. masuk ke dunia pendidikan. Pendidikan. Karena dengan alasan kita notice bahwa pendidikan Heeh. itu mulai menurun pada Iya. masanya. Dan bahkan mungkin sebenarnya sampai sekarang ya Pak. Iya, betul Iya. sekali. Dan akan terus ingin dikembangkan lagi. Oke. Nah Pak, karena kita hari ini tuh membahas terkait teknologi, kalau melihat keseharian mahasiswa, seberapa besar peran teknologi ini dalam aktivitas akademik mereka? Apakah hampir semua aspek itu sudah terdigitalisasi? Iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Sekarang ini digitalisasi atau teknologi itu sudah meluas kemana-mana, bahkan hampir dibilang sudah tidak ada lagi celah, bukan bukan lagi tidak ada lagi celah untuk tidak berteknologi. Mulai dari referensi sampai ke presensi itu semuanya teknologi. Nah, tinggal bagaimana ini mahasiswa menggunakan teknologi secara bijak. Menggunakan secara bijak. Artinya digitalisasi sekarang harus kita akui, karena memang di era sekarang 5.0 ya. 5.0 ini adalah eranya teknologi, eranya digitalisasi. Jadi semua harus terintegrasi dengan teknologi, ya. Jadi mahasiswa sekarang harus belajar teknologi agar mereka tidak ketinggalan. Karena setelah era 5.0 akan ada era 6.0. 6.0 ini eranya adalah era spiritual. Ketika teknologi sudah dikuasai dengan baik, orang akan menjadi jenuh. Jenuhnya ini mereka akan pindah ke era 6.0, era spiritual. Kayak gitu. Kasih. Iya, betul sekali Pak. Dan memang di era sekarang ini bahkan bukan cuma mahasiswa, anak Ya, kecil pun sudah terfasilitasi dengan digital nih ya, Pak. betul Iya, sekali ya. karena memang kita tumbuh di era-era digital. Ya, Oke Pak, nah sekarang banyak sekali mahasiswa yang baru saja mengetahui terkait AI. Mungkin bagaimana Pak, AI ini baru sekarang munculnya atau sudah ada sejak dari dulu? ya. Jadi AI itu sebenarnya sudah ada. Saya tahunya AI itu di tahun 2014. Wih, lama Iya, sekali sudah ya Pak. lama ya, sudah Iya, lama. sudah lama. Sudah lama. Dan waktu itu saya sudah gunakan, waktu saya mengajar di Atira, saya sudah gunakan AI ini. Cuma belum familiar memang. Akhirnya semua informasi-informasi, apakah itu menjawab soal matematika, menjawab soal fisika, saya gunakan AI waktu itu. Sehingga teknologi yang ada pada saat itu sebenarnya sudah meluas informasinya. Jadi kalau mau menggunakan AI, gunakanlah secara bijak, ya. Iya. Maksud saya adalah jangan sampai ide kita itu adalah ide dari pikiran kita. Ya, jangan sampai AI lebih bisa membaca pikiran kita daripada Iya, kita diri membaca. kita. Iya, betul Pak, betul Pak. Karena sebenarnya kalau berpatokan ke mahasiswa yang sekarang sama seperti Bapak menggunakan AI sebagai bantuan dalam kerja, dalam mengajar mungkin. Mahasiswa sekarang pun Pak itu menggunakan AI atau teknologi sebagai menyusun makalah, membantu tugas, bahkan untuk bahan presentasi dan pertanyaan dari presentasi itu pun menggunakan AI. Nah Pak, apakah
bentuk dari AI ini, kehadiran AI ini tuh mempercepat proses belajarnya mereka, tapi di sisi lain juga muncul kekhawatiran seperti kurangnya kemampuan berpikir kritis. Iya. Oke, jadi pertanyaan saya, Pak, itu sebenarnya apakah ini itu, bentuk dari kecerdasan adaptif atau justru kemalasan yang dibungkus? Karena Iya, serba instan. betul ya. Iya. Jadi ini pertanyaannya ini sebenarnya bagus sekali ya. Apakah dia pembelajaran atau apa tadi, adaptif ya? Iya, yang Ya, adaptif. ya. Jadi mahasiswa ketika ingin mempercepat riset boleh menggunakan AI. Ya, boleh menggunakan AI itu namanya secara adaptif. Namun hati-hati. Nah, jangan sampai ide kita yang ada di kepala ya itu dibaca oleh AI namun kita tidak menyadarinya. Nah, maksud saya begini, sebelum kita men-searching ya sebaiknya kita menulis dulu atau membaca dulu buku-buku secara fisik ya Sebagai referensi. sebagai referensi, kemudian kita memvalidasi informasi yang ada di Google, kemudian informasi yang ada di AI. Baru kita memberikan pertanyaan kepada AI. Nah, jangan sampai dengan kehadiran AI ini mahasiswa menjadi kemalasan yang terbungkus. Iya, Ya, betul, Pak, oke. betul. Karena serba instan. Serba instan, tidak Iya. perlu lagi berpikir lama, Iya, nggak perlu betul. berkritis. Tinggal ketik apa yang dia mau, apa yang Ya. mereka mau, hasilnya muncul, oke, beres. Selesai. Iya, iya. Iya, betul, Pak. Iya. Itu jadi problem sebenarnya kita ya. Jadi boleh mahasiswa menggunakan AI tapi dengan syarat itu tadi. Jangan sampai kita dibatasi sebenarnya ide kita, namun AI bisa membaca pikiran kita. Kita lebih dibaca oleh AI ketimbang kita membaca diri kita sendiri. Ya, itu yang berbahaya. Nah, jadi akhirnya Iya. kita malas berpikir kritis. Nah, kita mencari saja dari AI secara instan. Oh, ada AI, ada ya. Padahal sebenarnya itu bisa kita lakukan tanpa AI. Berpikirlah secara kritis. Kemudian kalau misalnya tidak dapat solusi, baru kita gunakan AI. Ya, Sebagai teman berpikir. sebagai teman berpikir. Oke, Pak. Nah, masih menyangkut dengan AI ini ya, Pak. AI sekarang itu kita bisa memasukkan prompt parafrase. Nah, mahasiswa sekarang itu sudah pintar juga, termasuk pintar, karena menggunakan tools parafrase otomatis atau AI yang mengubah teks agar lolos dari plagiarisme. Seperti Iya. itu, tanpa mereka benar-benar memahami isinya. Sama seperti yang tadi kita bilang, kebanyakan mahasiswa itu sudah berkurang kemampuan berpikir kritisnya. Nah, sekarang juga bahkan ada yang mahasiswa tidak lagi sekedar copy paste, tapi betul-betul iya, bukan sih, malah kebanyakan copy paste, Pak. Iya. Ya, mereka mendapatkan jawaban dari prompt yang mereka buat, mereka parafrase hasil dari jawaban yang telah kamu carikan kepada saya. Kemudian mereka cuman copy paste. Nah, Pak, sebenarnya apakah ini lebih berbahaya copy pastenya atau AI-nya ini atau Parafrasenya gimana? Atau ya. parafrasenya ini? Oke, parafrase. Iya. Makasih banyak pertanyaannya, Dinda ya. Jadi antara parafrase dan copy paste itu memang jauh berbeda. Kalau mahasiswa mengcopy paste itu masih mending ya. Jadi dia masih jujur bahwa itu kalimat bukan punyanya. Kalau dia copy paste dari punyanya orang lain. Tapi kalau dia parafrase, ini seolah-olah dia mengatakan punya saya. Nah, inilah intelektual ya. Jangan sampai ini sesuatu kebodohan yang terbungkus dengan rapi. Intelektual kebohongan yang terbungkus dengan rapi. Kenapa? Karena dengan memparafrase seolah-olah itu punya kita. Ya, oh punya saya ini, padahal kita tidak mencantumkan ini dari teori ini yang saya ambil, ini dari ini. Harusnya kita mengambil punya orang, ya misalnya teori dari sini, pakar ini, si A, kan cantumkan dulu sumbernya di mana, kemudian baru kita memparafrase. Ya, jadi mengcopy paste itu masih bagus karena dia masih jujur dengan kalimatnya yang dari orang lain ketimbang kita memparafrase. Tapi perlu dilihat lagi ya, kalau
dia punya referensi banyak dari sumber-sumber ini, kemudian memparafrase, itu namanya mereka melakukan kajian secara mendalam. Mengambil teori-teori dari beberapa Iya. para pakar, kemudian memparafrase, oh itu berarti itu adalah kajian, jadi ya menurut pendapat dia setelah mengambil pendapat dari para pakar. Jadi dia menyimpulkan Iya, dia dari teori-teori yang sudah menyimpulkan, ada, maksudnya iya. menyimpulkan yang lebih sederhana lagi Dan betul sederhana iya, dengan dalam bentuk bahasanya, sederhana. ya. Tapi tetap mencantumkan sumbernya dari Iya, mana. tetap iya, Ya, betul Pak, gitu. bahaya sekali juga. Ya, Maksudnya mereka mengambil dari sumber jurnal, tapi seolah-olah itu adalah pendapatnya dia, iya, sedangkan ini tuh dia kutip dari sebuah jurnal. iya. Dia tidak Iya. menyebutkan sumbernya. Memang dia parafrase, saya parafrase ini Pak, namun dia tidak sebutkan sumbernya dari mana. Harusnya ada sumbernya. Nah, memang dia parafrase, secara lisan dia mengatakan seperti itu. Tapi kan kita bucu, kita ini mahasiswa yang secara kajian ilmiah harus jelas semua sumbernya dari mana dan dari mana. Makanya kita menghindar namanya plagiat. Iya, betul. Kalau bahasa ilmiahnya di kita itu di akademis itu plagiat. Tapi kalau bahasa di luarnya secara hukumnya akrabnya itu namanya korupsi atau mencuri. Iya. Oke, gitu. Pak. Nah, kehadiran dari teknologi ini tentu sekali banyak negatif dan positifnya. Nah, Pak, ini saya mau bahas terkait kita juga melihat ya banyak mahasiswa selain dari AI ini ya, pemanfaatan kan teknologi banyak ya Pak. Ini Ya, AI betul. termasuk dari bantuan ya untuk kebutuhan teman berpikir lah, asisten Ya. pribadi ya Pak. Nah, kita juga melihat banyak mahasiswa itu justru berkembang melalui teknologi ini. Ya, ada yang sudah menjadi konten kreator karena kehadiran teknologi. Kemudian ada pun yang membuka kelas private online. Begitu, Pak. Bahkan ada yang membangun personal branding melalui teknologi ini. Ya, melalui itu, Pak, platform sosial media kayak Instagram, TikTok. Nah, apakah ini juga termasuk bukti bahwa teknologi sebenarnya itu netral, tergantung mindset penggunanya? Iya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya jawabannya ini Dinda sudah tahu. Jadi Iya. memang sih teknologi itu adalah netral. Teknologi itu netral. Nah, karena teknologi netral sehingga siapapun bisa menggunakan. Nah, teknologi itu ibaratnya dua mata pisau dapur. Jadi kalau ibaratnya itu kalau dia koki itu kalau diolah dengan baik maka dia menghasilkan cita rasa yang enak. Tapi kalau bukan ahlinya maka dia bisa melukai. Jadi dia ibarat dua pisau dapur. Jadi kalau misalnya koki melakukan dengan hal yang bagus ya, dengan hasilnya tentu lebih enak. Tapi kalau digunakan dengan bukan orang yang ahlinya, maka dia bisa melukai. Nah, sehingga perlu itu tadi ya, perlu adanya teknologi yang lebih bisa kita belajar lagi. Dan tadi pertanyaan tentang konten kreator ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa saja ya. Jadi kita mau jadikan AI atau teknologi itu bernilai positif, silahkan. Ya, kemudian kalau kita menjadikan sebagai negatif, silahkan. Kalau dia bernilai positif itu tadi menjadi konten kreator, jadi motivator di luar menggunakan teknologi. Tapi kalau kita mau arahkan ke hal negatif, misalnya kayak pasobis ya, Iya, betul. atau hacker, Aduh, iya. itu. Retas-retas ini. Iya, meretas anunya orang, Iya. tindakannya orang, itu semua itu hal-hal yang negatif. Iya. Jadi bergantung mindsetnya setiap orang. Ya kan? Jadi pada intinya adalah teknologi itu netral. Iya. Berarti tantangan dari kehadiran teknologi itu sebenarnya diri kita sendiri lagi deh, Pak. Betul. Bukan teknologinya. Bukan teknologinya. Tapi kita ya. Iya, karena teknologi itu sebagai alat. Tapi untuk sekarang itu alatnya itu tanda kutip ya, dia sebagai udara lagi. Jadi teknologi itu alat, namun tanda kutip dia udara. Maksudnya jika kita hirup udaranya bersih maka kita sehat. Tapi kalau udaranya penuh polusi, penuh hoax atau distraksi atau apa segala macam hal-hal yang buruk, maka itu bisa merusak tubuh kita.
Jadi teknologi itu seperti itu. Oke, Masya Allah, Iya. potongan quotes ini Pak Di. Wih, Iya. bijak sekali, Masya Allah. Pak, kira-kira ada ndak ya dari pengalaman tak secara langsung mungkin termasuk anak bimbingan tak mungkin perkembangan teknologi yang mereka ini kan manfaatkan dengan baik selain menjadi bahan bantuan skripsinya mungkin dalam proses perkuliahan mungkin ada contoh nyatanya Pak. Contoh nyata AI ya. Iya. Ya jadi saya sampaikan kepada mahasiswa silahkan gunakan AI atau teknologi apapun ya yang basisnya teknologi digital, silahkan. Namun punya rambu-rambu. Jangan itu tadi kita mengambil kemudian tidak mencantumkan sumbernya, kemudian kita mengcopy paste saja tanpa merubah apakah itu dari segi penulisan apa segala macam. Nah, jadi teknologi AI, ChatGPT, Gemini, apapun yang lain atau yang berbasis digital boleh digunakan. Namun perlu kita menyikapi dengan bijak. Karena kita tidak bisa lepas dari teknologi. Memang abadnya sekarang ini 5.0 abadnya teknologi. Jadi kita tidak bisa membatasi teknologi itu, namun kita bisa membatasi diri kita. Ya, bagaimana menggunakannya secara bijak, apakah hal-hal yang positif atau malah kita menjadi sesuatu yang bisa merusak orang lain. Oke, Masya Allah. Memang pada singkat yang bisa di-highlight, teknologi ini sebenarnya memang membuat kita itu serba instan, membantu Ya, untuk keberlangsungan hidup, nih Pak. betul. Oke, nah ini pertanyaan baru lagi saya ini Pak. Heeh. Nah, agar kita tidak terjebak menjadi generasi yang serba instan, apa kebiasaan kecil yang harus mulai dibangun dalam lingkup mahasiswa, yang harus dibangun mulai dari sekarang, yang tidak bergantung bilang, "Jangan nih, ada anu AI." Semisal nih Pak, contoh, Heeh. besok itu mata kuliahnya, kelompoknya, giliran dari kelompoknya untuk melakukan presentasi. Ya. Tapi digampangkan dengan cara, "Tidak Ji, tenang Moko, ada Ji ini." Kalau saya bahasakan ya dalam bahasa akrab mahasiswa. Ini Pak, maksud saya bagaimana kebiasaan apa yang harus kita bangun supaya tidak bergantung dengan serba instan? Iya, oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi pertanyaannya ini semua kayaknya daging semua ya. Iya, kayaknya masih Oke. masih anu ya Pak. Untuk menghindari hal-hal yang instan ya terhadap mahasiswa, yang pertama minimal sehari itu kita membaca buku secara fisiknya. Ada buku yang kita baca yang dalam sehari itu minimal satu buku, waktunya 15 menit. Kita mengasah kembali ya untuk mengkaji isi buku itu. Buku apa saja, namun lebih bagus sih kalau buku-buku pelajaran yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita sebagai mahasiswa. Yang kedua adalah kita banyak menulis ya. Bukan secara digital ya, menulis langsung. Apakah menulis artikel ya, menulis opini apa saja. Jadi biasakan kita menulis. Menulis tangan ya Pak? Menulis tangan, Iya. menulis tangan. Karena dengan menulis tangan maka dua yang berkonsentrasi langsung, otak kita dengan tangan kita. Jadi ketika kita menulis maka otak kita juga melakukan stimulus ya. Oh, bahwa ini yang kita mau lakukan seperti ini, mau lakukan seperti ini, dan dia lebih tersimpan, lebih tersave, dan melatih terus otak kita untuk terus berpikir. Ya, jadi otak ini pemahaman kita, cara berpikir tidak dangkal. Iya. Iya Pak. Sebenarnya kalau begitu Pak, apa perbedaannya dengan semisal saya melakukan rangkuman sebuah materi, tapi melalui komputer, melalui laptop, saya mengetik lewat laptop. Ini kan juga secara tidak langsung tangan saya juga bergerak, otak juga saya ikut bekerja. Perbedaannya dengan menulis itu bagaimana Pak? Sebenarnya sih sama, cuma dalam hal penggunaan teknologi saja. Ya, jadi satu menggunakan perangkat atau komputer ya, perangkat keras atau hardware komputer misalnya, kemudian ada keyboard atau laptopnya langsung di situ dengan keyboardnya, dengan menulis menggunakan pena. Sebenarnya sih sama.
Itu sama. tidak terlalu mempengaruhi jadi Pak. Tidak, ya Kembali tidak. lagi ke bagaimana dirinya sendiri Iya, untuk betul. belajar dan mengambil apa yang bisa dia cepat tangkap di dalam Iya, pembelajaran itu. Oke. betul. Dan perlu kita menverifikasi ya, semua informasi yang ada ketika kita mencari informasi awal, tampilan awal apakah di Google atau di ChatGPT atau AI, tampilan awalnya itu jangan langsung dipercaya. Verifikasi dulu. Nah, verifikasi. Apakah sudah bisa verifikasi secara langsung kepada orang lain, teman kita, atau bisa kita bertanya kepada dosen kita yang misalnya yang tidak ada di tempat itu, bisa kita telepon secara tidak langsung. Jadi harus ada verifikasi awal. Tidak boleh menerima langsung informasi begitu saja. Iya, betul. Ya. Oke, Pak, tadi kita juga bilang kalau biasakan untuk membaca satu buku fisik selama 15 menit per harinya, Ya. Pak. Nah, sekarang kan teknologi juga mempermudah kita. Dalam artian kita tidak perlu lagi untuk pergi ke Gramedia, membeli maupun mencari buku atau ke perpustakaan untuk mencari buku referensi. Duduk di rumah pun membuka teknologi, membuka layar, mencari referensi ini sudah ada online book. Ya Pak. Iya. Perbedaannya maksudnya ada ndak perbedaannya antara membaca lewat di HP atau secara fisik? Iya. Tentu kalau dari segi perbedaan tentu ada perbedaannya. Kalau dari fisik ya bukunya langsung atau melalui secara digital, perpustakaan nasional kan sudah ada buku digitalnya itu. Kalau misalnya kita mau cari pengetahuan, memang sama-sama ada ilmu pengetahuan di dalamnya, namun kembali lagi kepada uh, ketahanan tubuh kita untuk membaca. Kalau saya menggunakan buku secara langsung itu tidak lelah, tidak begitu cepat lelah. Ya, konsentrasi saya lebih bagus ketimbang Fokusnya di menggunakan situ. iya, Iya. fokusnya ke situ, ke buku itu secara langsung bisa dilihat dan bisa diraba jenis apanya semua kertasnya. Oh, ini ternyata lebih menarik seperti ini. Kalau secara digital, yang pertama cepat lelah mata kita ya, tentu mengurangi adanya radiasi dan tentu efeknya kepada otak juga. Nah, tapi secara pribadi kalau saya ya lebih senang bukunya secara fisik ketimbang menggunakan digital. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang urgent yang butuh saya cepat mendapatkan informasi, baru saya gunakan perpustakaan nasional. Oke. Iya. Menggunakan dengan bijak. Dengan Ini salah satu bijak. contohnya nih Iya, teknologinya. betul. Iya. Jadi gunakan secara bijak. Iya. Sebenarnya juga tantangannya Pak, kalau misal kita membaca online book melalui HP itu gampang terdistract. Iya. Semisal sementara membaca ada notif masuk. Ya, betul. Mungkin lebih diprioritaskan untuk dibalas. Iya. Iya ya, beda dengan secara fisik Iya. bukunya. Kita cuman fokus di lembaran itu saja. Kalau di HP, Iya, Iya, iya. banyak pecah konsentrasi. iya gampang terdistract di. Betul, ada iklan apa segala macam kan. Iya, mungkin Pak kita pernah seperti itu. Iya. Hampir selalu kalau hampir setiap hari kalau buka buku secara online Iya, ya, iya. ada lagi iklan muncul, ada ada chat yang harus dibalas apa semua. Iya, sudah itu dilupain mengganggu. lagi baca ini tadi. Iya, betul. Jadi Oke. kita ini ya, jadi otak kita ini sama seperti prosesor. Mirip prosesor ya. Prosesor di laptop atau di komputer. Jadi prosesor itu ketika kita bolak-balik ya, atau kita mau mengambil ini, mau belajar ini, belajar dari A ke B, C, itu bisa terganggu. Akhirnya apa? Timbulnya namanya switching cost. Nah, Oke, apa nih? di situ switching cost maksudnya adalah waktu kita terbuang atau ada waktu yang membuat kita merasa dirugikan ketika kita membaca. Kan tidak fokusnya itu. Iya, iya. Karena otak kita itu sebenarnya terfokus pada satu arah. Nah, kapan kita pecahkan menjadi 2 atau 3, belum selesai sini, ya contoh ya misalnya ibu-ibu lagi masak, Iya. kemudian lagi nelpon juga, Oh kemudian iya. sementara itu ada lagi anaknya minta dipasangkan bajunya, Iya, itu kan multitasking di. iya. Akhirnya tidak ada yang fokus, yang mana dia mau selesaikan Iya. lebih awal, lebih cepat. Nah, jadi tidak ada yang lebih
profesional yang kita bisa selesaikan lebih awal. Dan memang begitulah otak kita, memang harusnya mindsetnya bahwa ini dulu diselesaikan baru pindah ke sana. Satu hal yang diselesaikan pertama kemudian pindah ke Iya. kerjaan yang Step berikutnya. by step Iya, diselesaikan betul. satu persatu. Iya, betul. Oke, Pak. Masya Allah. Nah, Pak, sebagai closing statement ya pada episode kali ini, Bapak boleh nggak memberikan satu pesan untuk mahasiswa mengenai obrolan kita hari ini terkait peran Iya. teknologi di lingkungan mahasiswa? Oke deh. Mungkin Pak tahu bisa langsung di kamera memberikan pesannya. Jadi teknologi itu memberikan jawaban, tapi rasa ingin tahu tentang sesuatu itu butuh pertanyaan. Mungkin kalian bisa memahami, agak berat memang ini cara memberikannya. Jadi teknologi itu membuat kita bisa terbang tinggi, namun jangan juga teknologi membuat kita duduk bermalas-malasan. Ya, jadi jadilah mahasiswa yang canggih secara digital, tapi jauh lebih bermakna adalah jadilah mahasiswa yang cerdas secara intelektual. Terima kasih. Oke, Masya Allah, keren Pak Nur. Untuk closing statementnya terima kasih banyak. Nah, buat Sobat Suara, di episode hari ini kita belajar ya bahwa jadi mahasiswa di era digital itu bukan soal siapa yang paling cepat dapat jawaban, tapi siapa yang paling bijak memanfaatkan kemudahannya. Nah, teknologi bisa bikin kita makin cerdas, makin kreatif, makin produktif, tapi di saat yang sama, kalau kita tidak punya kontrol diri, bisa juga bikin kita terlalu nyaman karena muncullah serba instan itu. Bahkan kehilangan proses belajar yang sebenarnya itu lebih penting ya, Pak, terutama terkait kemampuan berpikir kritis. Nah, teknologi boleh semakin pintar, tapi jangan sampai kita berhenti belajar untuk berpikir. Oke, ingat kata Pak Nur, jangan lupa mahasiswa itu harus menanamkan kecerdasan intelektualnya ya, Pak. Betul. Oke. Nah, terima kasih banyak yang kami ucapkan kepada Pak Nur yang sudah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, ilmu dan insight yang sangat berharga bagi kita, bagi Sobat Suara yang menonton. Semoga apa yang disampaikan hari ini tuh bisa menjadi motivasi bagi Sobat Suara untuk mulai berani melangkah dan membangun potensi diri mereka. Nah, dan untuk Sobat Suara ingat ya, seperti yang tadi Pak Nur katakan, apa tadi Pak Nur? Teknologi boleh semakin berkembang ya? Ya, teknologi boleh membuat kita semakin tinggi. Ya. Namun jangan membuat kita duduk bermalas-malasan. Oke, closing statement dari Pak Nur sekali lagi. Nah, saya Aura dan saya Pak Nur. Makasih banyak Suara PGSD. Iya. Terima kasih yang spesial kami ucapkan kepada Sobat Suara PGSD yang senantiasa menonton podcast hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And see you on next episode. Dadah.